Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas analisis dan desain sistem. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wisono, biasa dipanggil dengan Gunggu, dan saya akan menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai silabus. Nah, untuk mendownload silabus, silakan kalian klik tautan yang ada di deskripsi di video ini. Untuk kemudian registrasi dengan menggunakan kata sandi Corona, yaitu KORONA. Nah, berikutnya kita akan melihat ke kontak saya. Jadi saya akan menjadi pengampu di sini. Rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi saya melalui beberapa akun sosial media, misalnya WhatsApp, terus kemudian Telegram atau Line sesuai yang tertera di atas ini. Terus kemudian juga bisa menghubungi lewat email ataupun melihat informasi di website saya. Mata kuliah ini terbagi menjadi dua topik utama, yaitu yang pertama adalah topik bahasan mengenai analisis. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana menganalisis satu sistem informasi, mulai dari mengumpulkan data atau informasi mengenai sistem tersebut, kemudian menganalisis berdasarkan data dan informasi tadi untuk mengajukan atau menyimpulkan adanya permasalahan dan mengajukan solusi. Berikutnya yang kedua adalah topik desain. Jadi setelah mengajukan solusi, nanti solusi tersebut akan kita desainkan, mulai dari input, proses, output, sampai human interface dan bahkan pengendalian internal. Nah, selain dua topik utama tadi, masih ada satu topik tambahan yang akan dibahas pada mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana mempraktekkan analisis dan desain pada satu kasus dunia nyata atau kasus simulasi. Tujuan mata kuliah ini juga dibagi berdasarkan topik-topik yang sudah di deskripsi tadi. Jadi tujuan mata kuliah ini pada dasarnya adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan pada mahasiswa bagaimana menganalisis informasi, sekaligus bagaimana mendesain sistem informasi dan mengimplementasikan di dunia nyata atau melalui simulasi. Nah, selain tujuan mata kuliah, ada juga tujuan pembelajaran yang dapat kalian baca di silabus, yaitu tujuan pembelajaran secara umum maupun tujuan pembelajaran secara khusus, mulai dari permasalahan etika, terus kemudian pengetahuan akuntansi, sampai ke kerjasama kelompok dan kepemimpinan. Untuk referensi, kita akan menggunakan buku karangan Kendall dan Kendall. Buku ini adalah buku sistem analisis dan desain yang bisa diakses melalui perpustakaan Pearson yang sudah kita langgan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengaksesnya melalui tautan yang sudah disediakan di silabus untuk kemudian diaktifkan bukunya. Metode yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan metode online blended learning, di mana online blended learning adalah menggunakan metode penuh secara daring dengan dua metode yang berbeda, yaitu yang pertama metode sinkronus di mana nanti akan ada sesi tatap muka menggunakan aplikasi video konferensi yang tautannya bisa diklik melalui sistem LMS yang dimiliki UGM, yaitu ELOC. Terus kemudian yang kedua menggunakan metode asinkronus, yaitu di mana nanti rekan-rekan mahasiswa dan saya sebagai pengampu atau antar rekan mahasiswa bisa berdiskusi secara asinkronus melalui forum diskusi yang tautannya juga sudah tersedia di ELOC. Untuk lebih detailnya prosedur untuk metodologi perkuliahan ini silakan baca yang ada di dalam silabus. Sedangkan untuk aturan yang berlaku pada mata kuliah ini, untuk aturan akademik, detailnya bisa dibaca di silabus. Pada intinya, rekan-rekan tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai macam kecurangan akademik termasuk plagiarisme. Jika aturan ini dilanggar, maka rekan-rekan bisa mendapatkan nilai minimal atau bahkan tidak lulus pada mata kuliah ini.
Sedangkan yang kedua adalah peraturan kelas, di mana aturan ini biasanya disepakati antara pengampu dan mahasiswa. Nah, khusus untuk kelas daring ini, maka kita tetap akan menggunakan aturan yang hampir sama, yaitu bahwa pada saat kelas daring dimulai, itu selalu mengisi presensi sesuai dengan yang di tautan yang sudah diberikan. Terus kemudian juga gunakan pakaian yang rapi dan sopan, terutama bagian atas. Kalau bagian bawah terserah gitu ya, terutama yang terlihat pada saat nanti menggunakan metode perkuliahan sinkronus. Untuk aturan yang lainnya silakan baca lebih detail di silabus. Berikutnya kita akan bahas mengenai metode penilaian yang ada di mata kuliah ini. Penilaian utama terdiri dari 4 item. Yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi ini hukumnya adalah wajib ain, sehingga semua mahasiswa harus melakukan partisipasi baik pada metode sinkronus maupun asinkronus. Terus kemudian partisipasi nanti akan diisi oleh mahasiswa secara langsung melalui sistem nilai kejujuran. Tautannya ada di dalam silabus. Setelah ini akan saya perhatikan bagaimana mengisi sistem nilai kejujuran. Berikutnya ada tugas PA dan kuis. Ini juga sama dengan partisipasi, merupakan bagian dari penilaian atas proses yang kalian lakukan selama belajar di mata kuliah ini. Dan yang dua berikutnya adalah merupakan bagian dari penilaian hasil, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas akhir. Tugas akhir itu nanti berkaitan dengan tujuan tambahan yang ketiga tadi, yaitu di mana mahasiswa diminta untuk membuat dan menganalisis dan merancang sistem informasi yang sesungguhnya di lapangan atau nanti melalui suatu kasus simulasi. Okay, hello everyone. Now I'm introducing you the system nilai kejujuran. This is the system that I created to input your participation mark and as well as managing some of your grades. Now what you can do is that first you need to log in by using your student identification number. I'm going to use your friends as an example, like that. And if the password is not changed, then the password should be the same, which is your student identification number. I advise you to change your password immediately after you got the password, then log in. Okay, now in this case, what I can do in this system is to choose the courses that I subscribe to, for example here, and then I choose the meeting, like for example on the 14th meeting, and then I'll look at it. Okay, so in the 14th meeting, now if I participated, so I'm going to choose I participated twice, and I think that the 2 participation is a very good participation, so I'm going to give myself a 4%. I click save, and my participation mark is being saved. Now, other than participation mark, you can also change your password here. Don't forget to change your password. And of course, you can see your temporary grades or final grades. But the other thing is that you can see your team members here. Just click on the team members and then look at the courses that you are subscribed to, and then show. These are your team members. Yeah. Don't forget to input your participation marks after every sessions that you have conducted. Terakhir kita bahas sedikit mengenai jadwal perkuliahan. Perkuliahan kali ini karena menggunakan metode daring secara penuh, maka hanya ada 10 pertemuan, dan 10 pertemuan itu terbagi menjadi beberapa materi seperti ini. Yang pertama gambaran umum mengenai analisis dan desain sistem. Terus kemudian yang kedua itu mengelola proyek sistem informasi. Dan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai metode pengumpulan informasi serta metodologi pengembangan sistem informasi alternatif. Terus kemudian berikutnya setelah itu pertemuan keempat kita akan mulai melakukan analisis mengenai pemodelan data, yaitu berkaitan dengan analisis proses sistem informasi.
Terus kemudian baru pertemuan kelima kita mulai membahas mengenai desain. Jadi kita lihat ke desain keluaran dan pasukan itu bagaimana. Nah, setelah itu kita mulai juga ke desain basis data. Jadi kita mau membangun basis data atas proses yang sudah kita analisis dan kita desain sebelumnya. Dan berikutnya kita akan mendesain antar mukanya atau user interface serta pengendalian. Dan yang terakhir kita akan mencoba mengimplementasikan sistem informasi. Jadi bagaimana kalau kita sudah selesai membuat satu rancangan desain dan jadi, itu mengimplementasikannya seperti apa. Nah, demikian pembahasan mengenai silabus. Jika rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan atau masukan dan saran, silakan langsung kontak tadi pada sosial media saya yang sudah saya siapkan, atau bisa post pesan melalui situs e-log. Jangan lupa registrasi di mata kuliah ini untuk mendapatkan materi-materi yang sudah saya unggahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.